Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda semua. Masih liburan ya? Oke, selamat menikmati liburan. Saya akan mengajak Anda untuk update ya, supaya nggak terlalu fokus hanya pada liburan, tapi kita tetap memperhatikan apa peristiwa yang terjadi dan berita-berita terhangat yang sedang berlangsung saat ini. Ini saya akan membahas soal pernyataan mantan Presiden Joko Widodo yang setuju KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi diperkuat kembali dengan undang-undang yang lama dan dia kan juga sebelumnya menyebut bahwa revisi undang-undang KPK yang menjadi pintu masuk pelemahan lembaga anti rasuah itu merupakan inisiatif DPR dan ini ternyata sekarang mulai berbalik arah seperti alur cerita yang arahnya berbalik secara tidak terduga atau anak-anak muda sekarang menyebutnya plot twist gitu ya. Pernyataan itu sekarang berbalik jadi serangan ke Joko Widodo. Abdullah, seorang anggota DPR RI dari Komisi 3 dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Bonyamin Saiman membongkar peran Jokowi dan bila dikulik lebih dalam lagi akan semakin jelas bagaimana sebenarnya peran Jokowi saat itu. Ya, jadi ya dia nggak bisa buang badan lagi. Padahal maksudnya Jokowi sangat jelas ya dengan menyatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK itu merupakan inisiatif DPR. Dia mencoba menyatakan kepada publik ya, kendati pada saat revisi itu terjadi pada tahun 2019 dia masih jadi presiden, dalam pelemahan KPK itu dia tidak ikut terlibat ya, atau mungkin dengan kata lain dia tidak ikut terlibat dalam konspirasi pelemahan KPK, yakni dengan cara melakukan revisi terhadap undang-undang yang lama yang pada waktu itu membuat KPK itu sangat dikdaya ya, yang sangat bertaji. Nah, dengan undang-undang baru semua itu kewenangan-kewenangan KPK yang membuat dia jadi sangat bertaji itu ya diprotoli. Sebelumnya itu mantan Ketua KPK Abraham Samad ketika bertemu dengan Presiden Prabowo mengaku dia mengusulkan agar Prabowo itu mengembalikan undang-undang lama KPK. Kenapa dengan undang-undang yang lama KPK itu ya itu pemberantasan korupsi bisa diperkuat dan kemudian ketika ditanya oleh wartawan yang embedded dengan dia di Solo itu Jokowi menyatakan bahwa dia setuju. Nah, disitulah dia kemudian menjelaskan bahwa itu revisi itu adalah itu merupakan inisiatif dari DPR gitu kata Jokowi. Jadi untung dia masih jawabnya enggak tahu kok tanya saya wong itu inisiatif DPR gitu ya. DPR dan pemerintah memang pada era Jokowi itu menyetujui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 eh, yang ini menjadi dasar bagaimana kemudian KPK itu sangat kuat, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sebuah undang-undang yang dinilai kemudian memang sengaja dirancang untuk melemahkan KPK dengan mencabut taringnya. Pada waktu itu KPK memang sangat bertaji dan ini banyak buat ketar-ketir karena banyak sekali anggota DPR yang ditangkap, banyak sekali kemudian eksekutif yang ditangkap gitu ya. Dan kemudian pemerintahan Pak Jokowi sendiri juga banyak suara-suara yang menyatakan bahwa ini bisa menghambat investasi ya yang disebutkan oleh KSP Muldoko dan yang paling terbuka yang ngomong itu kan waktu itu Luhut Panjaitan yang dia menyatakan bahwa kampungan OTT ini membuat orang investor takut masuk ke Indonesia. Ini semua orang-orangnya di sekitar Pak Jokowi jejak-jejak itu saja sebenarnya sudah menunjukkan bahwa ya, orang sekitarnya Pak Jokowi semua itu sebenarnya udah nggak suka dengan keberadaan KPK yang sangat kuat seperti itu. Dengan undang-undang yang baru itu, KPK itu kemudian berganti kelamin. Itu menjadi eksekutif di bawah presiden. Padahal tadinya kan dia ini lembaga independen ya, ad hoc tapi independen gitu. Nah, kalau di bawah presiden, ya presiden bisa kendalikan itu. Poin lain yang dianggap melemahkan KPK adalah adanya Dewan Pengawas yang mewajibkan mereka itu ketika mau lakukan penyadapan dan sebagainya yang berujung kepada OTT. Banyaknya OTT itu kan hasil dari penyadapan. Nah, penyadapan ini kemudian mereka harus mendapat izin dari Dewan Pengawas dan ini yang kemudian banyak dipersoalkan kalau nunggu izin dari Dewan Pengawas, apalagi kemudian Dewan Pengawasnya independensinya dipertanyakan, ya ini bisa bocor dan batal semua gitu. Dan yang lain lagi yang juga dianggap ini melemahkan KPK, mereka itu diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan alias SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan, yang sebelumnya nggak ada di KPK itu.
Kalau pokoknya pada waktu itu KPK itu menetapkan seseorang jadi tersangka ya betul-betul dengan bukti yang sangat kuat, ya alat buktinya kelengkapan alat buktinya cukup dan kemudian mereka dijadikan tersangka dan ketika dibawa ke pengadilan ya mereka dimenangkan oleh jaksa penuntut dari KPK itu. Nah, kalau sekarang ini diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan, ini bisa dipakai untuk main-main juga untuk nego-nego seperti itu. Terkait yang permintaan Pak Abraham Samad yang meminta untuk KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, saya setuju. Bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR loh. Jangan keliru ya. Inisiatif DPR. Tanggapannya bahwa itu di revisi waktu pemerintahnya Pak Jokowi itu seperti apa? Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Komentar Jokowi itu mendapat respon luas sekali kalau di media sosial. Tapi saya membaca ini di Detik juga, di detik.com. Ya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi MAKI, Bonyamin Saiman, itu melalui sebuah video yang beredar luas, dia mengingatkan agar Jokowi jangan mencari muka kalau istilah dia sebutnya ya. Bukan dia apa ya buang badan, bukan. Dia katanya mencari muka. Saya nggak tahu maksudnya apa yang mencari muka. Bonyamin menyatakan kalau Jokowi tidak setuju, mengapa saat itu dia mengirim 2 orang menteri untuk ikut membahas revisi itu bersama DPR. Kalau tidak setuju, mestinya pemerintah tidak mengirim perwakilannya. Katanya. Kepada yang terhormat Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, mohon tidak mencari muka pada isu Undang-Undang KPK yang nyata-nyata dirubah pada masa beliau, yaitu tahun 2019. Saya mendapatkan informasi dari bocoran-bocoran di legislatif atau DPR bahwa rencana itu sudah agak lama sebenarnya Undang-Undang KPK mau diamputasi. Tapi DPR sebagian membocorkan kepada saya bahwa belum berani karena belum dapat lampu hijau dari istana. Nah, pada tahun 2018 itu sudah mulai ada lampu hijau, maka DPR berani melakukan pembahasan dengan super kilat. Bahkan pengambilan keputusannya pun dengan cara aklamasi yang dipaksakan. Padahal itu harusnya voting karena ada 2 fraksi yang tidak setuju. Nah, karena prosesnya itu di DPR tetap harus bersama eksekutif, bersama pemerintah pembahasannya. Jika Pak Jokowi tidak setuju, mestinya ada 2 hal yang bisa dilakukan waktu itu. Tidak mengirimkan perwakilan pemerintah untuk membahas bersama DPR. Tapi nyatanya kan dikirim putusan untuk membahas bersama DPR, artinya pemerintah setuju. Jadi jangan kemudian sekarang membalik bahwa tidak setuju dengan bukti tidak tanda tangan. Loh, tidak tanda tangan itu kan juga konsekuensinya 30 hari langsung sah dan diundangkan di dalam lembaran negara dan berlaku gitu loh. Jadi ya kalau sekarang ngomong bahwa tidak tanda tangan itu ya sekali lagi saya mengatakan itu adalah cari muka. Sanggahan serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah. Abdullah ini dari fraksi PKB. Dia menyatakan pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang intinya merasa tidak berperan dalam pengesahan Undang-Undang KPK 2019 atau Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu tidak tepat. Dan Abdullah ini menyinggung berlakunya undang-undang tersebut yang diakui oleh PLT Menteri Hukum dan HAM Cahyokumolo dan Jokowi juga mengirim tim dari pemerintah saat pembahasan di DPR. Saya bacanya di Detik, kenapa kok kalimatnya kok diakui ya ini? Apakah disahkan atau apa gitu ya tadi. Abdullah juga menyinggung soal meskipun Jokowi tidak menandatangani, tapi mengirim tim pemerintah untuk membahas dan mengesahkan itu kan menunjukkan bahwa dia menyetujuinya, kan begitu ya. Kalau soal tidak ditandatangani itu kan ada meskipun itu tidak ada tanda tangan presiden, kalau sudah 30 hari berlalu dan tidak segera disahkan tanpa tanda tangan presiden itu dianggap sudah sah, berlaku undang-undangnya gitu ya. Dan ini memang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu berbunyi, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Kemudian soal tidak ditandatanganinya Undang-Undang KPK terbaru oleh beliau itu, tersebut tidak berpengaruh apa-apa karena berdasarkan pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang tetap berlaku 30 hari setelah disahkan dengan atau tanpa tanda tangan presiden. Dari sini saja Pak ya nggak bisa ngeles gitu. Ya nggak tahu wong saya nggak tanda tangan, nggak bisa seperti itu karena dengan dia tidak menandatangani pun itu dia dianggap mengesahkan. Harusnya kalau dia tidak setuju dia menolak, menyatakan penolakannya, atau kemudian dia ketika sudah sah dia bisa menerbitkan perpu, mestinya seperti itu. Saya coba menelusuri fakta-fakta yang disampaikan oleh Bonyamin dan Abdullah tadi. Ternyata pernyataan keduanya itu benar. Karena kalau saya baca di berbagai dokumen lama ya itu pada waktu itu Presiden Republik Indonesia ini tanggal 11 September 2019 dia mengirim surpres atau surat presiden bernomor R garis hubung 42 garis miring Pres garis miring 09 garis miring 2019 terkait ini revisi Undang-Undang KPK dan di situ juga Presiden mengutus kedua orang menteri, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Safrudin. Ini Komisaris Jenderal Polisi Safrudin, mantan Wakapolri ya. Dan kemudian dengan terbitnya surat Presiden, maka pemerintah setuju untuk membahas revisi Undang-Undang KPK. Saya kemarin juga membahas betapa sangat cepat, secepat kilat ya undang-undang ini dibahas ini. Tapi saya bacakan buat Anda ini artikel di Tempo ini pada tanggal 18 September 2019. Di situ judulnya Proses Kilat dalam 13 Hari Revisi Undang-Undang KPK. Kemudian ada subjudulnya pengesahan revisi Undang-Undang KPK yang tergesa-gesa ini dikritik sejumlah pihak. Bunyinya seperti ini beritanya. Agenda rapat paripurna DPR RI ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2019-2020 pada Selasa 17 September 2019 berubah beberapa saat sebelum rapat dimulai. Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK atau revisi Undang-Undang KPK tiba-tiba masuk dalam daftar. Saya jadi teringat kemarin itu ya, pengesahan 8 poin reformasi Polri yang disepakati antara Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri itu juga dibahas tanggal 26 dan tanggal 27-nya itu disahkan dalam rapat paripurna DPR. Padahal tadinya tidak masuk dalam agenda. Ini kayaknya prosesnya juga sama gitu. Sesaat sebelum rapat, anggota DPR memaksakan rapat Badan Musyawarah atau BAMUS revisi Undang-Undang KPK digelar sehingga bisa masuk dalam agenda rapat paripurna. Akhirnya rapat molor selama 1,5 jam menunggu BAMUS revisi Undang-Undang KPK selesai. Jadi rapat paripurnanya ditunda molor 1,5 jam gitu ya. Dari jadwal yang seharusnya dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, rapat baru dimulai pukul 11.20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi dengan rapat BAMUS yang diuber-uber seperti itu ya. Di hadapan 80 orang anggota Dewan yang hadir berdasarkan head count, rapat kemudian dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Selaku pimpinan sidang, Fahri mengklaim ada 289 dari 560 orang anggota DPR yang sudah menandatangani daftar hadir dalam persidangan tersebut sehingga bisa dinyatakan quorum. Karena quorum tercapai, kemudian rapat dibuka dan kemudian disitulah rapat berjalan sangat cepat dan lancar. Hanya setengah lama 30 menit, tidak ada perdebatan hingga pimpinan sidang mengetok palu pengesahan dengan mulus. Keberatan fraksi baru dibacakan setelah undang-undang disahkan dan dicatat dalam nota. 7 fraksi dari koalisi pendukung pemerintah kompak menyetujui revisi Undang-Undang KPK tanpa catatan. 3 fraksi lainnya memberikan catatan terkait Dewan Pengawas. Jadi seperti dikatakan oleh Bonyamin Saiman, memang tidak semua fraksi setuju ya. Nah, ada sebenarnya yang saya baca-baca tadinya itu 2 fraksi yang menolak, yaitu Gerindra dan PKS. Ini berkaitan dengan keberadaan Dewan Pengawas. Mereka tidak setuju kalau itu ditunjuk oleh Presiden, tapi harus melalui fit and proper test di DPR. Dan Demokrat juga waktu itu belum menunjukkan sikapnya karena mereka masih akan berkonsultasi dengan fraksi dan akan membacakan sikapnya di paripurna. Nah, dalam sikapnya itu kemudian Demokrat juga menyatakan sikapnya memberi catatan terhadap Dewan Pengawas itu. Sementara 7 fraksi yang setuju tanpa catatan itu ada PDIP, Golkar, PAN, PKB, Nasdem, P3, dan Hanura. Kendati ada 3 yang memberi catatan, namun pengesahan di paripurna berlangsung mulus. Proses munculnya revisi Undang-Undang KPK menjadi inisiatif DPR ini, kalau saya googling lagi, saya buka-buka juga mencurigakan. Saya membaca misalnya ini pernyataan dari
politisi PKS Nasir Jamil. Pada waktu itu ya, pernyataan bukan sekarang ya. Dia menyatakan semula revisi Undang-Undang KPK itu merupakan inisiatif dari pemerintah. Namun karena dinamika politik, rancangan itu tidak muncul kembali dan kemudian muncul sebagai revisi Undang-Undang inisiatif DPR. Nah loh, apa ceritanya? Undang-undang yang tadinya inisiatif dari revisi Undang-Undang tadinya di pemerintah kok kemudian tiba-tiba pindah kamar menjadi inisiatif DPR. Nah, dalam beberapa kasus saya mendengar dari beberapa teman-teman DPR banyak undang-undang semacam itu sebenarnya. Sebenarnya itu adalah inisiatif pemerintah, tapi kemudian dibuat seolah-olah itu adalah inisiatif DPR untuk menunjukkan apa? Karena DPR kan ini merupakan representasi dari rakyat gitu ya. Jadi ini kalau inisiatif dari DPR ya itu artinya memang keinginan rakyat seperti itu. Gitu. Nah, apakah hal yang sama juga terjadi? Sebenarnya ini ada inisiatif DPR seperti yang dikatakan oleh Nasir Jamil tadi. Kalau kemudian betul seperti itu dan kemudian baru dimintakan ke DPR yang pada waktu itu juga dikuasai oleh koalisi pemerintah, partai-partainya, ya ini lebih parah lagi Jokowi ya. Nah, dari sini saja kemudian menjadi tanda tanya mengapa Jokowi sekarang tiba-tiba jadi buang badan. Saya sebelumnya bahas pada ini ya soal isu korupsi ini karena pada hari yang sama hari Jumat kemarin ketika Jokowi menyatakan bahwa ini adalah undang-undang inisiatif DPR dan dia sendiri setuju untuk memperkuat KPK dengan kembali ke undang-undang yang lama, putranya Gibran Rakabuming yang jadi wapres itu kan bicara juga soal korupsi dan undang-undang perampasan aset. Undang-undang perampasan aset itu sampai sekarang juga masih terbengkalai di DPR. Kelihatannya ini baik DPR maupun pemerintah sama-sama enggan membahas ini karena ini bisa jadi bumerang seperti halnya undang-undang KPK undang-undang KPK yang lama ya, bukan undang-undang KPK yang direvisi. Gibran juga yang biasanya ngomong AI tiba-tiba kok ini sibuk ngomongin soal undang pemberantasan korupsi dan juga soal pentingnya undang-undang perampasan aset. Ini kok sepertinya terlalu kebetulan ya bapaknya ngomong soal ingin memperkuat undang-undang KPK, kemudian anaknya juga bicara tentang korupsi yang harus diberantas dan itu diperkuat dengan undang-undang perampasan aset ya. Nah, ini menurut saya seperti kebetulan yang menarik. Nah, yang juga lebih menarik ternyata politisi PDIP, ini nggak main-main, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto. Dia menyatakan partainya terbuka dan mendorong penguatan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kata dia dengan penekanan pada penanganan kejahatan korupsi berskala besar atau giant corruption. Nah, kalau giant corruption ini memang kita jadi teringat ya kasusnya Hasto yang dengan Harun Masiku. Ini memang kasusnya kasus uang yang kecil, enggak sampai miliar gitu dan itu duit dia pribadi dan dia kena pada waktu itu. Syukurlah kalau Mas Hasto ini walaupun dia hampir kena bermasalah dengan KPK jadi korban KPK tapi diselamatkan oleh Pak Prabowo dengan diberi amnesti, tapi kalau betul dia masih ingin memperkuat KPK kita mesti patungin jempol ya. Karena dia bilang begini, pemberantasan korupsi ini kan amanat dari reformasi sehingga seluruh partai memberikan dukungan pelembagaan. Kata Hasto hari ini di Jakarta hari Ahad tanggal 15 Februari 2026 di Senayan dia bicaranya. Nah, ini yang lebih menarik lagi, Hasto mengatakan PDIP saat ini juga tengah merancang penyempurnaan kurikulum pemberantasan korupsi melalui berbagai forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion, FGD. Jadi kok kenapa ya tiba-tiba wacana penguatan KPK ini menjadi isu yang seksi dan banyak dibicarakan oleh para politisi, bahkan termasuk wakil presiden dan mantan presiden. Ada apa? Saya kemarin kan menyinggung ada peribahasa Melayu kalau tidak ada karena tiada tidak mungkin tempua bersarang rendah. Mudah-mudahan benar ya kalimatnya ya. Ini untuk menggambarkan bahwa ini kalau burung tempua yang biasa bersarang sangat tinggi, tiba-tiba dia bersarang rendah itu pasti ada apa-apanya di sini ya. Jadi memang dalam politik itu tidak pernah ada yang kebetulan. Kalau kelihatannya kebetulan, percayalah bahwa itu juga memang kebetulan yang direncanakan. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.